Yang terhormat dan serta yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik. Selamat datang di Villa Keuskupan Menara Abang dan selamat mengikuti kegiatan rekoleksi mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik yang bertema mencari dan memanfaatkan peluang untuk menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Rekoleksi pada hari ini. Maka dari itu, untuk membuka seluruh rangkaian kegiatan rekoleksi mahasiswa pada hari ini, kami mempersilakan Kakak Gebin untuk memandu kita dalam doa. Kepada Kakak Gebin kami persilakan. Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum itu marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, sampai kami aturkan kiranya Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu di mana Bapa telah menjaga kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Mari kita mendengarkan sepatah doa kata dari Romo Mikael Sene selaku Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Kepada Romo kami persilakan. Akan dosen yang selalu setia dengan jiwa dan raga untuk berjalan bersama di prodi keagamaan Katolik ini. Rekan-rekan dosen yang masih dalam perjalanan, Pak Yanto, Pak Hen, kemudian Romo Oris, hari ini masih ada kegiatan mengajar di postulan di Paikombang, Baca Kudus. Nanti setelah ini akan bergabung. Yang kami kasihi dan kami hormati ke-29 sarjana prodi agama yang hadir pada kesempatan ini bersama dengan kita. Kita tepuk tangan. Dan yang sama saya kasihi dan banggakan, adik-adik, anak-anakku semua, mahasiswa dari semester 2 sampai semester 6, kami suasana hati, sukacita, kegembiraan sebagai satu keluarga, satu komunitas orang beriman yang dipanggil untuk siap menjadi guru dan katekis. Seperti Yesus dengan para muridnya ketika mereka bekerja sepanjang hari, kadang mereka mencari tempat untuk sendiri, untuk menimba kekuatan, untuk saling berbagi, supaya memiliki spirit dan semangat yang baru untuk memulai lagi pewartaan. Nah, kita mengambil tempat khusus di tempat ini untuk bersama-sama jadi calon dan lulusan prodi agama yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini, kita berbagi kegembiraan, saling bertegur sapa, berbaur, menyatu. Lihat kakak-kakakku ini, ya, di antara mereka ini ada yang sudah di booking untuk mengajar di sekolah. Nanti mungkin bisa kamu tanya secara masing-masing nanti. Dan kenapa perlu saling memahami, saling kenal? Karena kita masih ada hubungan kerja, hubungan emosional. Itu sudah mengajar di sekolah-sekolah terdekat, mungkin di sekolah tempat PPL, mereka akan menjadi DPL, menjadi guru pamong. Ya, jadi jangan main-main ini mereka ini. Tanda tangan mereka menentukan nasibmu nanti. Pengalaman kemarin yang PPL di Smart Dominikus itu yang guru pamongnya itu kakak Edi, angkatan pertama kita. Jadi Edi yang menilai, sebelumnya kita menilai Edi, kemudian kemarin Edi yang menguji mereka yang PPL di sana yang beri penilaian. Jadi maksudnya chemistry-nya ini harus terbangun dan kita harus tetap memiliki semangat kekompakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh
Pater Sylvester Nusa. Kepada Pater kami persilakan. Terima kasih MC Romo Mikael yang saya kasihi, para sarjana angkatan kedua dan yang nyaris sarjana ada tadi, lalu adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Kita akan memulai rekoleksi rekreatif. Karena nanti ada rekoleksi, ada rekreasi, jadi namanya rekoleksi rekreatif. Mari kita mengawali rekoleksi kita dengan sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah bosan lihat sampai mukanya. Tapi saya berharap kamu tidak bosan dengan ide-ide yang saya sampaikan. Karena yang membuat orang berkembang itu bukan belajarnya, tapi ide. Yang saya akan sampaikan ini mungkin bukan ide baru, gagasan baru, tapi sesuatu yang sudah kita pahami dan juga sudah kita jalani. Ketika kami berunding soal kegiatan rekoleksi hari ini, para dosen dan pengurus kompak, pengurus inti, cari tema, lirik-lirik, siapa yang akan menjadi pemateri, lalu semua mata mengarah ke saya untuk menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Bahkan peluang. Jadi bukan peluang usaha, ya, bukan peluang bisnis yang kita refleksikan, tetapi peluang untuk menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Jadi segala kegiatan kita, mau refleksi, seminar, apapun, dengan dana bantuan operasional sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Mikael tadi, itu mengarahkan kita, membawa kita kepada visi besar, yaitu menjadi pribadi. Baju ini itu tanggung jawab terkait dengan beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten, itu ada di punggung kita, punggung kalian. Lalu dari punggung ini dia tembus masuk dari belakang, tembus di hati. Lagi pertanyaan, lalu untuk apa kita mencari dan memanfaatkan peluang? Untuk apa sebenarnya? Orang selalu bilang ini adalah peluang, dan banyak peluang dalam hidup ini, banyak peluang. Alasannya jelas, yakni peluang atau kesempatan atau apa saja yang memungkinkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Bukan peluang usaha, bukan peluang bisnis sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Apa itu peluang? Saya baca di kamus bahasa Indonesia. Ya.
Jadi ciri dosen itu harus begitu, ada kamusnya, ada referensinya, mahasiswanya juga begitu. Peluang itu secara leksikal, ya, berdasarkan kamus, leksikon, itu berarti kesempatan. Kesempatan, atau ada arti lain lagi, ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang ia cari, yang ia temukan, dan yang ia gunakan atau ia manfaatkan. Nah, kalau kita di sini sepakat atau setuju bahwa peluang adalah kesempatan, maka seperti lagu tadi yang kita nyanyi, bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan, hidup ini suatu peluang, ya, peluang. Kalau hidup adalah sebuah kesempatan, kalau hidup itu adalah sebuah peluang, lalu pertanyaan berikut adalah kesempatan untuk apa? Tadi di lagu kesempatan untuk apa? Untuk melayani, ya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, bagi kita, kami para dosen dan kalian semua, baik yang sudah sarjana maupun yang masih berjuang ke arah sana, dalam konteks kita, ya, jenis pelayanan yang kita laksanakan atau yang kita akan jalankan adalah menjadi pendidik, ya, menjadi pendidik, dan yang kedua menjadi praktisi pastoral atau tenaga pastoral atau katekis. Jadi kalau kita mengatakan hidup ini adalah peluang, hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan untuk melayani, berarti bagi kita dalam prodi ini melayani dalam bidang pendidikan dan juga dalam sebagai tenaga pastoral. Kamu melatih diri untuk menjadi pribadi yang punya kompetensi. Tetapi juga ketika kamu terlibat dalam kegiatan itu visi yang lain muncul, visi yang lain itu ada, yaitu beriman, cerdas, humanis. Itu yang diharapkan. Jadi mencari peluang, itu peluang apa yang perlu dicari dan ditemukan oleh setiap mahasiswa prodi PKK untuk menjadi pribadi yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Dan saya kira kamu tahu peluang, kesempatan apa yang ada di sini, kegiatan akademik, non akademik, ya. Tetapi juga ada peluang lain yang mesti kita temukan, kita cari. Sharing pengalaman bagaimana mereka mencari dan memanfaatkan peluang dan apa dampaknya bagi hidup mereka saat ini. Saya persilakan MC atau siapa yang atur. Selanjutnya, sebelum kita masuk untuk mempersilahkan kakak semester kita yang sharing, mungkin teman-teman sudah capek ya, kaki-kaki sudah pada kram. Untuk itu, kepada Kak Bruder kami persilahkan untuk memandu permainan game. Kita main pasang-pasangan. Oke ya? Cari pasangan. Bisa sudah punya pasangan masing-masing? Oke, saya bilang lutut dengan lutut, kasih ketak untuk lutut ya, bisa? Oke. Lutut dengan lutut, lutut dengan lutut, pinggul dengan pinggul.
Oke. Lagi? Mau lagi? Mau lagi? Oke, mau lagi Rin? Kakak Rin? Oh lain, apa itu? Oh my god, oke ya. Ketika saya bilang putih, lompat ke depan ya. Merah ke belakang. Bisa? Putih, putih. Putih merah. Merah putih. Putih merah. Merah merah. Merah putih. Oke, konsentrasi. Awas bersentuh kok. Oke. Putih putih. Putih merah. Merah putih. Putih merah. Merah merah putih. Oke, luar biasa. Saya kira itu dulu. Ya. Yang saya hormati Romo, Pater, dan Bapak Ibu dosen. Yang saya kasihi teman-teman angkatan 2019 dan semua adik-adik semester yang pada kesempatan ini sudah hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan meng-sharingkan sedikit pengalaman saya selama berproses di Unika WT Bula, khususnya di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Pertama-tama yang mau saya katakan adalah saya bersyukur dan sangat berterima kasih karena sudah berkesempatan untuk berproses dan menempuh pendidikan di Unika WT Bula, khususnya di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Saya mengatakan demikian karena saya begitu mengikuti dan menikmati setiap proses yang dilakukan dan disiapkan, diadakan oleh khususnya prodi kita, yaitu Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Jadi baik adik-adik, saya sendiri orangnya tidak terlalu mau tampil sebenarnya. Tapi semenjak saya bergabung di prodi PKK ini, dengan sendirinya kesempatan itu ada, dan ketika kita mau berjuang, dengan sendirinya kita akan berproses dengan kesempatan yang ada ini. Misalnya berkaitan dengan visi kita, yaitu beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Saya sendiri sebelum masuk di prodi pendidikan agama, untuk ke gereja masih agak susah. Lalu untuk setiap kesempatan yang sudah disediakan oleh orang-orang hebat kita, yaitu Bapak Ibu dosen, Romo, Pater, banyak sekali kesempatan yang disiapkan oleh dosen kita, ya, baik secara akademik maupun non akademik. Melalui kegiatan-kegiatan itu saya banyak belajar. Saya sendiri berasal dari Flores dan saya tidak terlalu kenal teman-teman yang berasal dari Sumba. Tetapi melalui kegiatan itu saya lebih banyak mengenal dan mulai bergaul, dan dengan sendirinya sifat minder saya itu mulai hilang dan mulai bisa tampil. Masih awal-awal sekali dan proses perkuliahan juga mungkin baru berlangsung 2 bulan atau 3 bulan. Dan pada saat itu juga saya masih tinggal di kos awal-awal semester, dan waktu itu saya berada di kos dan ada dapat telepon, tapi dari nomor baru. Nah, awalnya saya tidak mau terima, tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan saya
coba untuk terima dulu, siapa tahu ada telepon penting dari keluarga mungkin. Akhirnya sudah saya terima dan ternyata telepon itu berasal dari kakak semester, yaitu kakak Iti. Kakak Iti ada di sini juga. Dia nyanyi. Awalnya itu saya sempat ragu karena yang pertama ya pasti saya malu karena awal-awal itu kan masih terpadu dan belum betul-betul mengenal lingkungan, terlebih khusus belum ada kakak-kakak semester yang betul-betul saya kenal. Awalnya saya ingin menolak, tetapi ketika saya jadi penyanyi, akhirnya banyak kakak semester yang mulai mengenal saya dan juga saya berusaha untuk berbaur dengan kakak semester. Dan mungkin belum banyak yang terlibat, tapi saya bersyukur pada saat itu saya sudah dilibatkan terlebih dahulu. Nah, berangkat dari itu juga, semakin naik semester, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya bukan hanya sekedar untuk meminta saya ketika datang latihan kor, tidak. Semakin banyak kayak kalau misalkan ada seminar, webinar atau kegiatan refleksi seperti ini, saya selalu digandeng sama Kakak Hilda, mungkin ada sudah mengenal Kak Hilda. Saya selalu digandeng dengan Kak Hilda untuk mengisi acara. Sebenarnya yang sangat besar dan bagi diri saya sendiri berkat dari kesempatan-kesempatan yang ada dalam prodi yang saya manfaatkan dengan baik. Ya ini semua cerita serta pengalaman saya juga semoga bermanfaat bagi teman-teman sehingga teman-teman juga bisa menerima atau menjemput kesempatan-kesempatan yang ada supaya bisa dapat mengembangkan bakat serta minat dari teman-teman adik-adik sekalian. Karena yang sangat besar dan bagi diri saya sendiri berkat dari kesempatan-kesempatan yang ada dalam prodi yang saya manfaatkan dengan baik. Ya ini semua cerita serta pengalaman saya juga semoga bermanfaat bagi teman-teman sehingga teman-teman juga bisa menerima atau menjemput kesempatan-kesempatan yang ada supaya bisa dapat mengembangkan bakat serta minat dari teman-teman adik-adik sekalian. Karena kesempatan hanya datang satu kali, ya walaupun dua kali pasti tidak sama ya. Jadi mari kita manfaatkan bersama kesempatan yang ada. Mungkin itu saja sharing dari saya. Sekian. Sehingga bisa saat ini bisa berdiri di sini dan berani berbicara di depan umum. Gitu. Dalam proses kuliah tidak hanya kegiatan seminar yang saya ikuti. Misalnya ada lomba, ada tulis opini gitu, saya ikuti terus itu. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi, selamat malam. Oke. Tempo konsentrasi dimulai. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Hari lalu nonton ulang itu yang diwawancarai adalah Pater Dr. Leo Kleden. Saudaranya baru meninggal, namanya Pak Ignas Kleden. Silakan cari di Google, silakan cari di Facebook, di media sosial, siapakah mereka. Mereka berdua kakak beradik ya. Pak Ignas itu kakak 2 tahun di atasnya Pater Leo Kleden. Mereka sama-sama sekolah ya, dari SD terus sampai dengan perguruan tinggi. Hanya kemudian Pak Ignas memilih jalan lain. Pater Leo tetap menjadi seorang biarawan dan dia adalah dosen. Pak Ignas Kleden itu nanti kita lihat orang yang sangat berjasa ya untuk Indonesia, terutama Indonesia saat ini ketika dengan cara berpikir, cara bertindak terutama menjelang pemilihan ini, Ignas Kleden memberikan suatu pencerahan baru, sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, saya